Bilangnya ini acara podcast anjir. Lo pas lo ngomong, Eja langsung monggut-monggut di kamar. Gue deg-degan sendiri anjir. Hello guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama saya Demas Agil di segmen Ngepodcast, Ngepoin Motorsport Podcast. Masih di sini di Eduton Arena, BSD City, dengan sirkuit yang sudah kita siapkan. Episode ketiga hari ini kita kedatangan bintang tamu yang pembalap. Pembalapnya memang masih tergolong baru, tapi terkenal banget. Dan juga banyak tips-tips yang sering dibagikan di sosmednya dia. Kita sambut pembalap yang sangat terkenal ini dengan inisial R yang sangat meresahkan. Bang Raden Rauf, apa kabar? Baik, terima kasih Mas Demas. Gimana? Terima kasih loh, ini udah diundang ke acara yang sangat seru dan spesial ini. Tadi guys, gue dikasih tahu, Bang, podcast yuk. Oke. Pas gue datang, kenapa di Eduton? Kenapa ini disiapin begini nih? Gue berasa ikut kuis anjir. Tapi seru banget, gokil, seru banget. Terima Thank you kasih loh udah ngundang ke sini. Kita tuh mau ngepoin. Netizen banget lah ini, ngepoin gitu ya. Tenang Om, ini yang dikepoin tentang motorsportnya kok, bukan yang lain-lain. Oh, iya. Jadi aman, mudah-mudahan aman ya Om. Bahaya soalnya nanti kalau istri saya nonton kalau dikepoin yang lain. Om Rauf, Yes. kenapa memilih olahraga balapan? Jadi awalnya gini, gue suka otomotif. Terus tadinya itu sebenarnya awalnya motoran. Oke. Moge, terus di jalan raya gitu kan. Mau masuk sirkuit nih kok agak ngilu-ngilu gitu, karena memang sudah umur kali ya. Udah ada anak gitu, kalau mau nikung kepikiran anak gitu. Terus akhirnya main mobil tuh. Jadi pertama kali main mobil waktu itu inget masih main E36 beli Matic, ketemunya sama temen-temen di motorsport, masih inget waktu itu sama Akbar Rais. Okay. Sebenarnya awalnya di drift, belajar ngedrift sama Akbar Rais, terus ngapain E36 lu Matic? Manual lah. Manualin tuh, convert manual, habis itu LSD. Oke. Terus LSD udah stroker 3000. Awalnya kan 323. Oke. Udah. Pas udah di-upgrade semua, kebut-kebutan segala macem. Terus kata kan bengkelnya di Pade ya, Pade Boni. Mas, lu mau kebut-kebutan di mana? Mobil lu mau ngapain gitu? Kalau mau sekalian ke sirkuit lah gitu. Oke. Akhirnya cobalah ke sirkuit. Dan karena memang seneng ya, basicnya kan memang seneng otomotif gitu, motor, mobil gitu, cobain ke sirkuit. Itu adalah momen dimana gua yang tadinya berasa kayak udah ugal, kebut-kebutan di jalan gitu kan. Ketika masuk sirkuit pertama kali, masuk sirkuit Sentul, anjir, kok gini, melintir Pak. Di R4 melintir, di S kecil melintir, kayak ternyata yang selama ini gue kebut-kebutan di jalan tuh sangat membahayakan gitu. Oke. Dan akhirnya kayak, oh ternyata ada tekniknya ya, ada caranya. Yang tadinya nyoba-nyoba, terus akhirnya kenapa sih nggak diseriusin? Ada kelasnya kok untuk mobil ini. Terus akhirnya ketemu sama teman-teman yang mau sharing dan mau ngajarin gitu, sama Pak De, terus sama Arya Ramadan, sama Alvito. Akhirnya yang tadinya mau kecebur, ini bukan nyebur lagi guys, ini nyelam jadinya. Begitu ceritanya Pak. Bersyukurnya Om Rauf bisa berada di lingkungan yang tepat. Nah, betul. Itu penting banget. Ini gue ada pesan buat lu. Yang pada nolin ini rada serius nih gini. Percayalah, lu cari teman-teman, lu cari lingkungan yang suportif. Karena lu sadar nggak sadar, lingkungan lu tuh sangat berpengaruh buat kemajuan di hidup lu gitu. Nah, gue bersyukur banget gue ketemu sama teman-teman lingkungan yang bisa saling support untuk jadi lebih baik gitu. Oke. Ya bukan nggak mungkin ya kalau misalnya gue ketemu orang yang lingkungan yang salah, gue jadinya malah
kebut ugal nggak jelas, membahayakan diri sendiri dan orang lain gitu. Iya, itu bener banget. Jadi bener yang Om Rauf bilang, bahaya banget kalau kita ngebut-ngebut di jalan raya. Ngebutlah di tempat yang sudah disiapkan, kayak di Sentul, di sirkuit, dan juga di Eduton ini juga bisa. Kalau enggak, kalau kita di jalan raya itu bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Jadi tetaplah berada di jalur yang benar gitu, Om Rauf ya. Bagus banget, keren banget. Ini kan udah jalan berapa lama, Om? Jadi mulai balap itu tahun 2021. 2021. Jadi kalau boleh cerita Oke, dikit ya? boleh dong. Cerita dikit, mulai latihan itu dari Desember atau nggak Januari, saya lupa. Antara Desember atau Januari di tahun 2020, berarti Desember 2020, untuk siap-siap di musim 2021. Oke. Terus itu pakai E36. Waktu itu gue inget banget, gue punya E36 udah jadi spek balap, nggak boleh dipakai sama Pade. Kenapa? Lu belum siap. Oke. Lu latihan pakai 36 standar. Dan kalau teman-teman tahu, gue bener-bener literally belajar dari nol. Bahkan manual aja, gue tuh masih yang deg mati gitu. Itu pas ketika awal-awal latihan balap tuh masih kayak gitu. Bener-bener dari nol, bener-bener yang belajar nih breaking point, ini mulai ngegas nih, buka gas di sini segala macem, nikung kayak gimana. Hampir di setiap tikungan gue melintir, gravel itu udah pernah ngerasain. Sampai pada momen, kayaknya gue nggak cocok deh Om, balapan gitu. Sampai pada momen itu gitu, udah mas, latihan aja, latihan gitu. Dan akhirnya gue berani menyimpulkan bahwa, ya kalau lu emang bekerja keras, kalau lu emang mau latihan, pasti ada hasilnya gitu. Itu dari 2021 tuh gitu. Terus 2021, waktu itu kelas ETCC 3000 di novice, di akhir musim nggak dapat juara umum. Waktu itu posisinya tiga besar gitu. Terus di 2022 alhamdulillah dapat juara umum begitu. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi kalau mungkin yang lain ketika pas pandemi olahraganya main sepeda atau golf, kalau Om Rauf beda ya. Bener, waktu itu pas pandemi, iya bener. 2020 itu kan lagi pandemi tuh. Iya, lagi pandemi. Karena yang lain pada golf, pada sepeda, wah happening ini malah balap. Lagi pandemi, karena waktu itu pas ke Sentul tuh, Sentulnya sepi. Iya bener. Nah sekarang udah rame lagi. Udah mulai rame lagi kan. Mulai rame lagi. Kita juga punya fun fact mengenai Raden Rauf. Jadi Raden Rauf ini adalah pembalap Indonesia dengan jumlah followers Instagram terbanyak. Masa sih Pak? Mengalahkan Fitra Eri, mengalahkan siapapun lagi yang lainnya. Nah, kita tuh pengen tahu Om Rauf. Yes. Itu komposisinya bagaimana followers kalau menurut Om Rauf? Kan Om Rauf dari konten galau-galau sampai ke balapan. Nah, ketika dari konten balap itu banyak nggak yang suka? Ini sedikit banyak ngomongin tentang konten kreator ya guys. Jadi gini, konten gue awalnya itu kan tentang percintaan, tips-tips percintaan gitu, ngasih tips, ngebongkar rahasia cowok brengsek gitu kan. Wah dulu guys, follower gue itu mayoritas cewek, cowok-cowok marah-marah sama gue. Ada yang di DM, bahkan ada nomor manajer gue tercantum ya. Itu ada cowok nelpon manajer gue, maki-maki, gara-gara Raden Rauf gue putus sama cewek gue gitu. Ini kasih tahu ya si Raden Rauf brengsek gitu. Terus ke DM gue marah-marah. Jadi cowok-cowok ngerasa kayak, nih Rauf ngebongkar-bongkar rahasia cowok gitu. Gue jadi susah Buat jadi fuckboy. gitu kan. Jadi follower gue cewek semua tuh. Akhirnya makin kesini kan emang gue hobi di otomotif. Ya udah main otomotif. Salah satunya juga adalah untuk biar kita berdamai nih sama yang cowok-cowok nih gitu. Gue temen lu juga gitu. Jadi main motor, ketemu sama anak-anak motor kan, main motor, mau lisensi segala macem. Motor masih ada juga gitu. Terus main mobil. Kalau ngomongin orang main mobil, main modifikasi udah sampai ngepol kayak gimana pun banyak banget gitu. Yeah.
salah satunya juga gue mikir gimana caranya ya biar gue kelihatan gitu. Oke. Jadi ya udah main mobil sekalian aja, gue main mobil langsung terjun ke balap gitu. Karena kan ini masih jarang nih yang main langsung turun sampai balapan gitu. Ya udah nih ada kelasnya kok, bangun mobil juga sama aja kayak mobil buat main, sekalian aja ke tempat yang bener gitu. Karena jujur kalau mau main mobil modif-modifan apa segala macem kalah Pak, di luar sana banyak banget yang jauh lebih wah gitu. Akhirnya ya udah turun ke balapan. Terus fun fact, sekarang follower gue udah mulai banyak yang cowok. Udah mulai banyak yang cowok. Udah berdamai. Udah berdamai. Jadi kalaupun gue ngasih tips sekarang udah berimbang, nggak cuma buat cewek doang, buat cowok juga. Jadi peace. Iya. Jadi udah mulai imbang. Udah mulai imbang. Terus dari awalnya kayak mau berdamai, coba-coba balapan karena kalau modifikasi hanya banyak sekali. Iya. Kalau balapan kan masih sedikit. Awalnya coba-coba, abis itu malah berprestasi. Oh, alhamdulillah itu. Jadi kalau gue bilang kalau pas balapan, mungkin Mas Demas lebih berpengalaman ya karena kan sudah senior sekali di dunia balap. Kalau gue gini, balapan itu ada start, ada finish. Salah satu yang sangat menginspirasi gue ketika balapan adalah gue nonton Drive to Survive F1. Oke. Di situ diliatin betapa 1 poin tuh sangat berharga banget, sampai lu dapat 1 poinnya bisa nangis-nangis gitu. Dan ya gue bawa itu ke Sentul gitu, ke Isom. Mau mobil gue bermasalah, kalau misalnya masih bisa jalan, masih oke sampai finish, gue paksain sampai finish karena gue pengen dapet poin gitu. Jadi gue ngejar ini start, gue harus bisa finish gitu. Jadi karena gini guys, kalau boleh ngomong tentang balapan ya, balapan itu mungkin gue baru ya, tapi ada satu hal yang gue dapet banget. Balapan itu bukan cuman lu ngelawan pembalap lain, tapi lu ngelawan diri lu sendiri. Karena kalau lu nggak bisa ngendaliin diri lu sendiri, lu pasti berantakan balapannya. Betul. Itu gue belajar besar, dan gue harus kehilangan satu momen yang begitu berharga gara-gara gue nggak bisa ngelawan diri sendiri. Jadi gue fight sama satu pembalap gitu. Gue maksain karena gue pengen banget ngelewatin dia. Gue maksain yang breaking point gue tadinya di mana, racing line gue tadinya di mana, jadi berantakan. Akhirnya gue melintir, bukan cuman melintir ke gravel, mobil gue nggak bisa nyala. Sampai akhirnya ya udah gue kehilangan poin. Padahal itu kalau misalnya gue dapet itu finish aja, gue juara umum tuh di tahun 2021 tuh. Jadi ada pelajaran yang harganya mahal gitulah. Pelajaran itu emang didapat dari pengalaman kan. Iya. Paling susah. Dan 2021 gagal juara umum, 2022 Alhamdulillah. Nah, itu bisa ceritain nggak Om Rauf, kayak balapan yang paling berkesan, yang paling dibanggakan gitu, kayak wah ini nih kalau anak cucu gue cerita nanti mau ceritanya seperti ini gitu. Balapan paling dibanggakan itu waktu itu adalah momen gue pakai E36. E36 pakai E36 di kelas ETCC 3000 novice, lawan gue pakai F30. Lawan gue pakai F30, gue fight. Bener-bener fight pakai F30, dan gue bisa ngalahin F30, gue juara 1. Itu kayak ada kepuasan tersendiri gitu. Dengan mobil yang tua gitu bahasanya. Iya. Bisa kalian mobil baru. Gitu. Itu tahun 2000? Dan itu adalah momen, kayaknya itu momen gue P1 pertama, iya. Oh, momen P1 pertama, 2021. Wah, itu langsung spesial banget dong. Iya, spesial banget. Wih, top. Nah, ini kan Om Rauf baru pas pandemi 2020, 21, 22, 23. Baru sekitar 3 tahun, 2-3 tahun. Kalau ke depannya, targetnya apa nih Om? Kalau di dunia balap, target yang ingin dicapai, terus balapan apa yang cita-cita gitu? Tahun 2023 nih, tahun ini harapannya bisa juara umum di ETCC 3000 di kelas promotion. Jadi di tahun 2022 juara umum di kelas novice, tahun ini naik kelas ke kelas promotion. Targetnya sih tahun ini juara umum di ETCC 3000 di kelas promotion. Nanti
tahun depan akan naik kelas ke master. Jadi terus sebenarnya sih targetnya itu pengen ngejar di ISTCR 3600 Max. Oke. Tapi memang ngelihat sekarang kondisinya lawannya mobil-mobil TCR, Pak. Iya. Betul. Jadi ini gimana ya? Sadar diri juga kita. Tapi apa namanya? Belum sampai saat ini sih belum ada keinginan, belum terbersit sih sampai ke internasional gitu. Karena kan apa ya? Masih sadar diri gitu, baru 2 tahun 3 tahun gitu. Tapi nanti kalau misalnya Mas Demas mau ngajarin sih, saya iya gitu. Saya sih pasti saya akan dengan senang hati sharing. Kalau saya bahasanya sharing ya, kalau ngajarin kesana takutnya menggurui banget Luar biasa. gitu. Kalau saya jadi Om Rauf jangan khawatir, Iya, saya pasti iya. siap support. Ini jarang-jarang loh yang ini emang Semua tentang mindset ya, Cincel. Bicara soal mindset nih, kita mau nanya satu tips. yes. Ini kan balik lagi mindset. Mindset tuh bagaimana kita mengkondisikan sesuatu juga. Tips supaya kalau Om Rauf kan sudah mulai balapnya ketika sudah punya istri, Iya, punya anak. iya. Gimana caranya buat yang nonton video ini, yang udah punya istri, udah punya anak, mau balap, itu diizinin? Gimana ceritanya? Gini, Nih, tipsnya ya. adalah nih ya guys. Lu udah berumah tangga, sama kayak lu udah menjalin hubungan lama banget gitu sampai bertahun-tahun. Gue kasih tahu, lu menjalani hubungan, lu ngerasa bosan itu adalah hal yang wajar. Nah, salah satunya untuk lu biar bisa selalu dinamis dalam rumah tangga, dalam hubungan lu yang misalnya udah bertahun-tahun, udah lama banget, adalah lu punya kehidupan sendiri yang lu kejar, lu bangun gitu. Jadi kayak lu cewek, lu punya kepengenan, lu punya kepinginan lu apa namanya jadi makeup artist gitu. Lu kejar itu. Terus cowok misalnya lu punya hobi otomotif, lu kejar itu. Karena gini, gue ngerasa kayak kalau lu hidup berdua, terus lu nggak punya sesuatu yang lu kejar masing-masing, lama-lama bosen. Karena hidup bukan cuma cinta-cintaan doang. Lu nggak cuman berdua tuh ngomongin tentang apa namanya rumah tangga doang gitu. Tapi percaya deh, kalau lu punya sesuatu yang masih lu kejar, kayak sesimpel lu main game atau lu ikut apa namanya volley tarkam gitu, lu juara, itu tuh jadi sesuatu yang menyenangkan. Dan ketika lu balik lagi ke rumah, lu bawa kebahagiaan itu, lu share sama pasangan lu, sama keluarga lu. Jadi konsepnya adalah lu tetap ngejar yang lu suka, lu tetap ngejar mimpi lu masing-masing, lu mendapatkan kebahagiaan di situ, karena bahagia kan dari diri sendiri ya. Nah, lu bahagia, lu ketemu di rumah, lu sharing kebahagiaan itu. Bukan dengan cara lu saling menggantungkan kebahagiaan satu sama lain. Nah gini, banyaknya gini, gue udah punya pasangan, gue kalau nggak sama dia, gue nggak bahagia. Gue kalau nggak sama dia ada yang kurang gitu. Ya itu nggak apa-apa, tapi jangan terus-terusan kayak gitu. Karena nanti lama-lama lu ngerasa kayak kalau dia ngejar sesuatu di hidupnya, lu kayak ditinggalin gitu. Enggak dong gitu. Jadi konsepnya ini maju bareng-bareng begitu. Iya. Ini sangat menginspirasi. Sangat menginspirasi. Ini langsung dari pakar ya, langsung dari ahlinya. Bahkan mungkin bukan cuma teman-teman di rumah yang nonton sambil manggut-manggut. Di sini tuh kru-kru CVT semua pada manggut-manggut. Iya. Ini tadi ada yang rekam, mau dikasih ke ceweknya kan, pasangannya nih pasti nih. Kebetulan yang rekam ini punya mobil ini di belakang. Konon katanya mau dijual, langsung kayak nih. Ya, nggak jadi ya. Jangan ya, ini passion aku gitu ya. Ini terima kasih Om Rauf, luar biasa. Ini sangat menginspirasi kita semua. Luar biasa. Jadi seru banget ngobrol sama Raden Rauf hari ini, tapi ada yang nggak kalah serunya. Yaitu sebelum ngobrol-ngobrol seru ini kita jalanin, kita udah jalanin dulu time attack di sirkuit Eduton Arena BSD City, CVT Indonesia, nge-podcast. Nah, seperti yang sudah-sudah, para bintang tamu sudah mencatatkan waktu terbaiknya dengan mobil yang kita siapkan sangat spesial. Bahkan Raden Rauf ketika datang geleng-geleng kepala.
kayak wah beneran di mobilnya, yaitu mobil Toyota Avanza yang sudah disiapkan secara standar. Jadi semuanya standar, Om Rauf. Kayak tadi Om Rauf nanya, ini boleh diapain? Boleh diapain? Boleh semua, matiin AC juga boleh. Buat yang penasaran gimana runnya Raden Rauf tadi, mari kita saksikan bersama run dari Raden Rauf. Persiapan, lihat mukanya serius sekali. Kalau di Sentul, Om Rauf pakai helmnya full face kan? Full face. Jadi nggak kelihatan muka seriusnya seperti ini. 3, 2, 1, go! Gimana Om Rauf? Sirkuit yang kita buat. Manuvernya. Nggak ngerti gua guys, bingung gua. Ya Allah. Apa kenapa? Merasa dijebak kah atau bagaimana? Jadi gini ya, nanti ini adalah sebuah contoh bahwa lu mulai dari nol bisa gitu. Udah, saya nyerah. Gue deg-degan sendiri anjir. Tadi dibilangnya ini acara podcast anjir. Deg-degan gua anjir. Kagak pernah Pak, gua nyobain. Dan saya sudah pegang Gua catatan nggak berani waktunya. lihat waktunya. Catatan waktunya sudah saya pegang. Menurut Om Rauf nih gini nih. Om Fitra 36 detik. Iya. Om Jimmy Lu kita 37 detik. Kira-kira berapa? Kalau itu kan 1, 2 gitu. Iya. Ya saya kira-kira 11 lah. Berarti namanya di bawah sini. Iya. Sadar diri guys. Kira-kira berapa? Oke lah, kalau kurang percaya diri mungkin kan 35 nggak mungkin gitu ya, Pak. Kan kurang mungkin, percaya diri. nggak mungkin. Apakah di 37 kah? Atau di 38 atau di 40 kah? Atau 41? Ternyata dengan kemampuannya yang juara segitu banyaknya, juara umum, Om Rauf kurang percaya diri tapi di track sini. Dia bilang 43, berarti sekitar terpaut 7 detik dari Om Fitra Eri. Iya. Senior. Senior memang. Dan ternyata waktu dari Raden Rauf adalah 39,067, luar biasa. Hanya berbeda 2 detik lebih dikit. Alhamdulillah. Dan nggak malu-maluin. Ini menempatkan Raden Rauf di posisi ke-3. 39. Saya juga baru 3, Om Rauf. Ya, jadi ini Om Fitra, Jibilu kita, legenda juga. Dan Raden Rauf hanya terpaut sedikit, hanya 2,2 detik Iya, oke, siap. dengan Om Fitra Eri. Tadi kan ngira 43. Mm. Ternyata jauh lebih cepat 39 dan hanya beda dikit sama Om Fitra. Saya tipenya harus banyak belajar, Pak. Oke. Bukan yang tak gitu. Oke. Jadi kayak masuk sirkuit gitu, sirkuit baru, saya pasti belajar. Kan sekarang udah ada teknologi simulator ya. Jadi belajar dulu di simulator. Kan pernah juga alhamdulillah dapat pengalaman nyobain di Yas Marina Abu Dhabi. Nah. Jadi di sana ya udah mau track day di sana, latihan dulu tuh di simulator. Jadi memang butuh waktu lebih untuk belajar karena gitu tadi kayak apa ya, ngerasa kayak basic gua belum nggak sejago itu di balapan gitu. Jadi sadar diri, akhirnya ngerasa butuh waktu lebih lama latihan dulu lebih banyak begitu. Oke, iya. Ini waktu itu ya belajar di simulator dulu, terus ke Yas Marina ya alhamdulillah aman lah, nggak malu-maluin gitu. Di sini tadi ya latihan dulu, muter-muter gitu. Boleh nggak? Harusnya sampai sore gue tadi. Kalau gue sampai sore bisa lah 36, 8, 20 gitu. 80.
tetep loh. Masih ada sungkannya nggak mau paling kenceng ya. Nggak, sadar diri tetap. Ya. Jadi dengan hasil ini di episode ketiga Raden Rauf menempati posisi ketiga juga dengan terpaut sedikit saja dari Om Fitra dan Jimilu kita. Terima kasih. Terima kasih Rauf banyak. sudah Terima datang ke kasih sini, banyak. sudah mampir dan sudah menginspirasi kita semua, baik yang di sini dan yang di rumah dengan tips-tips jitunya. Jadi untuk menutup hari ini kita mau minta quote of the day dari Om Rauf. Quotes of the day. Iya. Ini susah nih kalau ditembak kagak dikasih brief gini nih. Sebenarnya dua bintang tamu sebelumnya udah kita kasih tahu pas datang nanti ada quote of the day ya. Cuman karena kita tahu kualitas Om Rauf, ya kita sengaja kita tembak di sini. Quotes of the day gini. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kamu bekerja keras. Anjay. Gila. Iya, itu saya baru denger tuh. Saya belum pernah Enggak, denger itu quote banyak of the Pak, day. bukan baru dengar udah. Udah. Oh, pakai jelas. Enggak. Pak Iya, Suruh nggak luar nge-brief biasa. tadi. Ya, terima kasih CVT sudah menonton Nge-Podcast episode ketiga. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Maaf. Saya Demas Agil, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao. Thank you, Pak. Terima kasih.